Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Tatang atas waktunya. Izinkan kami dari kelompok 10 akan memaparkan dan mempresentasikan tugas proyek kelas, di mana tugas proyek kelas ini kami akan membahas dengan judul Analisis Dampak Keselamatan Kerja dan Biaya pada penggunaan alat robot ROV atau Remotely Operated Vehicle dalam proses pengecekan area bawah laut pada seawater intake di perusahaan pupuk Kaltim. Adapun kelompok kami atas nama yang pertama yakni Pak Agus Setiawan, yang kedua Pak Rizky Arbi Dwi Alfawan, kemudian yang ketiga saya sendiri Abdullah. Baik, ini adalah tim kerja kami dari kelompok 10, gambaran, kemudian outline untuk presentasi kami, yakni yang pertama adalah abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga dasar teori atau tinjauan pustaka, dan yang keempat adalah metodologi penelitian. Baik, di sini kami akan memaparkan abstrak di mana PT Pupuk Kaltim mengoperasikan fasilitas seawater intake untuk proses industri mereka. Mengingat lingkungan bawah laut yang sulit diakses dan sangat berisiko tinggi, kebutuhan akan inspeksi dan pemeliharaan yang efektif, efisien, dan aman menjadi sangat penting. Proses inspeksi bawah laut pada umumnya menggunakan penyelam manusia, di mana hal tersebut membawa risiko keselamatan yang sangat tinggi. ROV ini menggantikan penggunaan tenaga manusia untuk menyelam ke dalam aliran masuk seawater intake. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak keselamatan kerja dan dampak biaya atas penggunaan ROV bagi perusahaan pupuk Kaltim. Metode yang dipilih pada penelitian ini adalah menggunakan metode TULTA atau singkatan dari 7 langkah dan 7 alat, di mana metode ini adalah sebuah pendekatan yang telah digunakan atau digunakan dalam Six Sigma, yaitu suatu metodologi pengelolaan kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan proses bisnis dengan mengidentifikasi dan menghilangkan catat atau penyimpangan, deviasi dari standar kualitas yang diinginkan. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah penggunaan ROV memberikan dampak positif untuk keselamatan kerja dan biaya bagi perusahaan pupuk Kaltim. Next, Pak. Selanjutnya yakni pendahuluan. Baik, di sini kami akan memaparkan latar belakang dari penelitian yang kami akan sampaikan, yakni kondisi saat ini di mana inspeksi pada seawater intake itu dilakukan oleh tim penyelam dari Departemen K3 PKT atau Pupuk Kaltim. Kemudian resiko bahaya sangat tinggi. Kemudian dalam pelaksanaannya sangat butuh banyak tabung oksigen dalam pekerjaan inspeksi di bawah laut, yakni sebanyak 8 EA kapasitas 200 bar. Kemudian pelaksanaan inspeksi pada SWI ini dilakukan setiap akan dilakukan TA atau turnaround pada pabrik. Kemudian tahapan selanjutnya ini subjek ROV, di mana eh, subjek ROV sendiri adalah sebagai subjek, kemudian objeknya adalah jalur filter seawater intake. Kemudian metodenya adalah menggunakan alat bantu teknologi selam untuk menggantikan peran manusia dalam melakukan pekerjaan inspeksi jalur filter seawater intake berbasis microcontroller. Kondisi yang diinginkan yakni metode baru bisa menggantikan peran manusia melakukan pekerjaan inspeksi di SWI. Teknisi mengendalikan pekerjaan inspeksi dari wilayah aman. Kemudian proses pengerjaan cepat dan mudah serta tidak khawatir akan risiko bahaya. Selanjutnya adalah tidak terikat waktu kapasitas tabung oksigen. Nah, sasaran dari penelitian ini adalah menghilangkan risiko kecelakaan kerja, efisiensi waktu pengerjaan inspeksi, penghematan biaya operasional pekerjaan, peningkatan moral pekerja, memiliki nilai jual dari pengembangan alat untuk instansi lain yang butuh inspeksi yang serupa. Next, Pak.
Kemudian selanjutnya adalah data pekerjaan rutin pabrik yang menimbulkan potensi kecelakaan kerja yang dikerjakan oleh Departemen K3. Sini bisa kita lihat tabel pekerjaan, ada 5 pekerjaan yang masing-masing memiliki potensi bahaya dari masing-masing pekerjaan ini. Namun kita perhatikan yang menjadi sasaran dari penelitian ini adalah pada pekerjaan inspeksi seawater intake, di mana pada pekerjaan ini potensi bahaya yang akan timbul ya pertama adalah tertarik flow seawater pompa laut. Yang kedua, bisa kehabisan tabung di bawah air. Yang ketiga, potensi kelelahan atau kram saat penyelaman. Yang keempat, diserang predator ke arah laut atau yang sering terlihat itu adalah predator buaya. Kemudian yang kelima, pingsan di dalam oksigen di dalam air. Kemudian yang keenam, terkena dekompresi. Adapun lama pekerjaan ini adalah 8 jam. Kemudian next, Pak. Baik, ini adalah data yang kami ambil dari laporan pekerjaan TA, di mana data berikut adalah data kuantitas potensi bahaya pada pekerjaan rutin K3 di pabrik selama program turnaround pabrik 1A. Bisa kita lihat data di samping ini adalah data pekerjaan beserta dengan potensi bahaya dan kumulatifnya. Sini kita lihat pada pekerjaan nomor 1, inspeksi seawater intake, itu memiliki potensi bahaya yang sangat tinggi, yakni berjumlah 6 ya. Bisa kita lihat dengan frekuensinya itu sebesar 40%. Dan juga presentasi kumulatifnya juga 40%. Artinya dari 5 pekerjaan ini yang menjadi prioritas kami ini adalah pada pekerjaan inspeksi seawater intake dengan memiliki potensi bahaya sebanyak 6. Kemudian di kanan bisa kita lihat Paretonya ya. Sini terlihat inspeksi pada seawater intake memiliki potensi bahaya berjumlah 6. Jadi itu yang menjadi prioritas kami. Jadi kesimpulan dari tabel dan grafik di atas, yakni berdasarkan pada pekerjaan inspeksi seawater intake merupakan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya yang terbanyak, yakni sebesar 40% dari total pekerjaan yang ada. Kemudian pekerjaan inspeksi seawater intake ini memiliki potensi bahaya yang paling tinggi. Kemudian berikut adalah data waktu pekerjaan rutin di pabrik selama program turnaround pabrik 1A ya. Ini sama sebelumnya itu adalah data untuk potensi bahaya. Nah, data berikut ini yang kedua adalah data pada pekerjaan untuk menghitung atau melihat waktu yang ditempuh pada masing-masing pekerjaan ini. Bisa kita lihat yang menjadi prioritas kami adalah pekerjaan nomor 1, yakni inspeksi seawater intake. Itu memiliki waktu yang sangat banyak, yang sangat besar ya pada pekerjaannya, yakni berjumlah 480 menit atau dengan kumulatif persentasenya 69,6%. Artinya bahwa pekerjaan inspeksi seawater intake itu memiliki pengerjaan paling banyak dengan capaian 69,6% dari total semua pekerjaan. Next. Selanjutnya adalah tabel data lama waktu pengerjaan inspeksi filter pada jalur masuk air di seawater intake. Ada 10 pada proses pekerjaannya. Yang pertama adalah menyiapkan tabung oksigen dengan membutuhkan waktu 60 menit. Yang kedua, menyiapkan peralatan selam dengan waktu 60 menit. Mengurus izin kerja ke pihak operasi 15 menit. Memastikan semua peralatan listrik yang terhubung dengan seawater intake terputus dan dipasang loto atau lockout take out 10 menit. Melakukan pemeriksaan area bar screen 45 menit. Naik ke darat untuk penggantian tabung dan istirahat menurunkan kadar nitrogen dalam darah 40 menit. Melakukan pemeriksaan area rotary screen 45 menit. Naik lagi untuk penggantian tabung dan istirahat menurunkan kadar nitrogen dalam darah 40 menit.
Melakukan pemeriksaan di area wing, intake SWI juga membutuhkan waktu 45 menit. Dan yang terakhir yaitu naik ke darat, pekerjaan selesai lalu merapikan peralatan selam dan isi ulang tabung oksigen itu membutuhkan waktu 120 menit. Dari 10 proses pekerjaan ini, itu membutuhkan total waktu 480 menit. Next, Pak. Silakan, Pak Baik, Agus. izinkan saya melanjutkan. Adapun pada penelitian ini, rumusan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana efektivitas penggunaan ROV dalam proses pengecekan area bawah laut pada seawater intake dibandingkan dengan metode inspeksi secara konvensional. Yang kedua, bagaimana dampak penerapan ROV pada keselamatan kerja selama proses pengecekan area bawah laut pada seawater intake. Dan yang ketiga, bagaimana dampak biaya dalam penerapan ROV untuk pengecekan area bawah laut pada seawater intake. Next. Untuk batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama kami fokus pada analisa dampak keselamatan kerja dari penggunaan robot ROV di PT Pupuk Kaltim. Dan yang kedua adalah menitik beratkan pada evaluasi biaya yang terkait dengan penggunaan robot ROV pada PT Pupuk Kaltim. Yang ketiga, terbatas pada proses pengecekan area bawah laut untuk seawater intake di PT Pupuk Kaltim. Dan yang keempat, tidak memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang tidak langsung terkait dengan penggunaan robot ROV itu sendiri. Next. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menilai secara komprehensif efektivitas dan efisiensi penggunaan ROV dalam proses pengecekan area bawah laut pada seawater intake pabrik perusahaan PT Pupuk Kaltim dibandingkan dengan metode konvensional. Yang kedua, mengetahui dampak penerapan ROV terhadap kinerja keselamatan kerja di PT Pupuk Kaltim. Dan yang ketiga, mengetahui dampak biaya yang timbul dalam penerapan ROV untuk pengecekan area bawah laut pada seawater intake pada PT Pupuk Kaltim. Next. Dan manfaat penelitian ini adalah yang pertama, memberikan wawasan mengenai penerapan teknologi ROV yang dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam proses pengecekan struktur bawah laut, yang pada gilirannya akan mendukung keputusan manajemen PT Pupuk Kaltim. Yang kedua adalah memberikan manfaat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya tentang teknologi robot di area bawah laut SWI atau seawater intake. Yang ketiga, memberikan banyak wawasan dan pengetahuan terkait dampak positif yang dihasilkan dari penerapan inovasi alat robot ROV ini di perusahaan PT Pupuk Kaltim. Penelitian ini dapat dijadikan referensi awal sehingga dapat diaplikasikan dan diimplementasikan ke perusahaan lain. Dan yang kelima adalah sebagai bukti mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu teknologi di era industri 4.0 saat ini. Next. Dan untuk landasan teorinya, berikut ada beberapa yang sudah kami rangkum. Remotely Operated Vehicle atau ROV. Definisi ROV ini menurut Marine Technology Society ROV Committee dalam Operational Guidelines for ROV 1984 and the National Research Council Committee dalam Undersea Vehicles and National Needs tahun 1996 merupakan sebuah robot bawah laut yang dikendalikan oleh operator untuk tetap dalam kondisi yang aman saat ROV bekerja di lingkungan yang berbahaya. Nima Harsamizadeh Tehrani Mahdi Haidari Yadullah Zakri Zafar Gaisari 2010 Development Depth Control and Stability Analysis of an Underwater Remotely Operated Vehicles ROV. Pada makalah ini ada penjelasan mengenai robot bawah laut, terutama kendaraan yang dioperasikan jarak jauh atau ROV, dirancang untuk melakukan tugas yang berbeda dalam kondisi ekstrim di dalam lautan di seluruh dunia. Pemanfaatan kendaraan robotik semacam itu telah semakin penting dalam banyak kegiatan kelautan. Next.
seawater intake. Menurut Tri pada tahun 2010, bahwa yang dimaksud dalam pengolahan air adalah usaha-usaha teknis yang dilakukan untuk mengubah sifat-sifat air tersebut. Unit pengolahan air operasi pabrik 1A diproduksi pada unit utilitas yang tujuannya untuk memproduksi air laut menjadi air pendingin dan air proses. Unit utilitas yang memproduksi air pendingin dan air proses yaitu pada unit yang pertama adalah unit seawater intake. Unit ini berfungsi untuk menyediakan bahan baku air laut untuk keperluan air pendingin dan bahan baku proses. Air laut sebagai air pendingin digunakan dengan sistem sekali pakai atau sebagai bahan baku air proses diolah lebih dahulu di unit desalinasi untuk mendapatkan air tawar dan kemudian air tawar tersebut diproses lebih lanjut sesuai peruntukannya. Jadi di sebelah kanan kita ini kita dapat lihat ada diagram air masuk kemudian melewati bar screen. Di sana juga ada rotary screen yang berfungsi untuk menghalangi sampah masuk. Di sana juga ada rotary spray screen. Di sana ada seawater intake basin yang dipompa dan kemudian masuklah ke suite cooling tower dan juga di sana diberikan chlorination dosing. Oke, next. Keselamatan dan kesehatan kerja. K3 merupakan upaya perlindungan yang dilaksanakan dan ditujukan untuk tenaga kerja dan orang-orang berhubungan dengan tempat tersebut dalam keadaan aman serta kegiatan yang dilakukan berjalan dalam keadaan aman dan efisien. Termaktub dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Keputusan Menteri tahun 1993. Penerapan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja memiliki beberapa tujuan dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Terdapat tiga tujuan utama dalam penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu antara lain yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Next. Matriks kriteria penilaian risiko. Di sini kita lihat ada penentuan tingkat risiko berdasarkan matriks 5x5. Di sebelah kiri kita lihat dampak. Di sini ada tingkatan level. Yang pertama eh, kritis nomor 5, sangat serius 4, yang ketiga serius, yang kedua minor, dan yang satu adalah bisa diabaikan. Maka semakin tinggi nilai, maka semakin serius. Kemudian kita juga lihat di sana ada tabel pada kemungkinan. Kemungkinannya juga 5. Yang pertama kemungkinan tidak, yang kedua adalah jarang, 3 terkadang, 4 sedang, dan sering. Di sini juga kita dapat lihat bahwasanya risiko dapat diterima pada kritis, sangat serius, serius, minor, dan bisa diabaikan. Dan pada tabel sebelah kanan ini kita juga lihat tabel tindakan yang ditandai dengan warna merah, oranye, kuning, dan hijau, di mana warna merah ini memiliki nilai 16-25 dengan risiko yang tinggi dan tindakan yang perlu adalah menambahkan sumber daya dan memperbanyak kontrol. Yang kedua adalah berwarna orange dengan nilai 12-15 yang berisiko peringatan dan tindakan yang perlu dilakukan dalam rencana kontingensi untuk menangani ancaman, mempertimbangkan untuk menambahkan sumber daya. Dan yang warna kuning adalah 8-10 dengan risiko sedang, di mana melakukan tindakan perbaikan pada tepat waktu seperti monitoring, biasanya sumber daya yang sudah dialokasikan dinilai sudah cukup, dan yang terakhir adalah hijau dengan nilai 1-6 dengan risiko rendah, risiko dapat diterima melaksanakan pekerjaan seperti biasa, kurangi sumber daya apabila memungkinkan, dan mengendalikan pengendaliannya tidak terlalu ketat. Next.
Tulta. Tulta adalah 7 langkah, 7 alat, di mana prosesnya berdasarkan plan, do, check, and action, atau kita singkat dengan PDCA. 7 langkah yang dimaksud terdiri dari yang pertama adalah satu, menentukan tema dan judul perbaikan. Kemudian yang kedua, mencari penyebab. Yang ketiga adalah menguji dan menentukan penyebab dominan. Dan yang ketiga hal ini kita singkat dengan huruf P, artinya plan, perencanaan. Dan yang keempat adalah membuat rencana dan melaksanakan perbaikan. Itu adalah do, atau disingkat dengan D. Kemudian 5 adalah meneliti hasil perbaikan. Itu adalah check dengan huruf C. Yang keenam adalah membuat standar baru, action, ya. Dan yang tujuh adalah mengumpulkan data baru dan menentukan rencana berikutnya adalah action. Dan 7 alat itu yang dimaksud adalah terdiri dari yang pertama check sheet, ya. Yang kedua adalah stratifikasi, diagram Pareto, fishbone diagram, 5 diagram tebar, 6 histogram, dan yang ketujuh adalah control chart. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara kami, Pak Rizky Arbi Dwi Alfawan. Baik, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama ada desain penelitian, di mana penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di PT Pupuk Altim untuk menganalisis dampak pada keselamatan kerja dan biaya pada penerapan inovasi ROV dalam proses pengecekan area bawah laut pada seawater intake. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode TULTA atau 7 langkah dan 7 alat, di mana lokasi penelitian ini dilakukan di area seawater intake dari PT Pupuk Altim. Untuk subjek penelitian ini terdiri dari robot ROV dan manajemen PT Pupuk Altim yang terkait dengan penggunaan dan pengelolaan seawater intake. Dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan wawancara, panduan observasi, dan format untuk pembukuan, serta dokumentasi yang berkaitan dengan proses pengecekan area bawah laut menggunakan robot ROV. Pengumpulan datanya itu dilakukan dengan cara observasi untuk memahami secara langsung aplikasi robot ROV dalam operasional lapangan. Lalu ada diskusi grup dengan metode pembuatan analisis dengan diagram fishbone. Lalu ada dokumentasi, analisis dokumen-dokumen terkait seperti laporan operasional, panduan penggunaan ROV, dan catatan pemeliharaan. Selanjutnya ada analisa data, data-data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis konten, aspek-aspek seperti efektivitas, efisiensi, serta dampak keselamatan kerja. Penggunaan robot ROV pada proses pengecekan area bawah laut akan diperiksa. Analisis ini mencakup efektivitas, mengevaluasi seberapa baik ROV dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dalam proses pengecekan area bawah laut pada seawater intake. Lalu yang kedua ada efisiensi, menganalisis sumber daya yang dibutuhkan oleh ROV yang isinya waktu, tenaga kerja, biaya, dan membandingkannya dengan metode pengecekan sebelumnya. Yang ketiga ada dampak operasional, yaitu menilai perubahan yang terjadi dalam proses operasi seawater intake setelah implementasi dari ROV, termasuk kecepatan pemeriksaan dan deteksi masalah. Yang keempat ada keselamatan kerja, menganalisis peningkatan atau risiko keselamatan kerja yang mungkin terjadi akibat penggunaan ROV. Dan yang terakhir ada biaya, menganalisis dampak biaya yang dikeluarkan dalam penerapan inovasi ROV untuk pengecekan seawater intake di PT Pupuk Kaltim. Lalu ada validasi data untuk memastikan keandalan dan validasi data. Triangulasi sumber akan dilakukan, yaitu dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, umpan balik dari peer review dan diskusi dengan ahli di bidang ROV dan operasional laut akan digunakan untuk memperkuat analisis. Dalam melakukan penelitian ini, etika profesi akan dijaga, termasuk mendapatkan persetujuan dari PT Pupuk Kaltim sebelum melakukan penelitian. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat sensitif, dan juga menyampaikan tujuan dan manfaat penelitian kepada semua responden.
Batasan penelitiannya ini ada 4 poin. Ya, poin pertama itu fokus pada robot ROV yang digunakan pada seawater intake pupuk Altim dan tidak mencakup perbandingan dengan peralatan atau teknik lain. Yang kedua, analisa dampak keselamatan kerja dari penggunaan ROV di pupuk Altim. Yang ketiga, analisa efisiensi hanya pada aspek waktu, biaya, dan tenaga kerja, tidak mencakup unsur-unsur lain seperti durabilitas jangka panjang dari penggunaan ROV. Dan yang batasan penelitian terakhir, waktu penelitian yang terbatas mungkin mempengaruhi kedalaman analisis data historis terkait penggunaan ROV dalam jangka waktu yang lebih lama. Kesimpulan, bab ini akan menyimpulkan metodologi yang akan digunakan untuk menganalisis dampak keselamatan kerja dan biaya dari penggunaan ROV dalam pengecekan area bawah laut pada seawater intake di pupuk Altim. Pendekatan dan teknik yang terstruktur dan sistematis telah dirancang untuk memastikan keakuratan dan relevansi data dalam studi kasus ini. Kesimpulan metodologi ini juga akan membahas tentang rencana tindak lanjut hasil penelitian. Data yang diperoleh melalui metode yang tercantum di atas akan berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh teknologi ROV dan akan memberikan rekomendasi untuk pengembangan teknologi dan operasional yang lebih aman dan efisien di masa depan. Sebelum memulai tahap pengumpulan data, persetujuan dari semua pihak terkait, termasuk subjek penelitian, harus diperoleh, dan jadwal penelitian akan disusun untuk memastikan bahwa kegiatan pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan seefisien mungkin, mempertimbangkan ketersediaan subjek penelitian dan kondisi operasional lapangan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun proposal proyek akhir kelas ini. Eh, Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.